Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, dan hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita melalui program Bible Everyday. Dan kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-38. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita tiba di kitab Keluaran yang mana banyak kisah tentang kemah suci, ukuran, pembuatan. Beberapa orang merasa bosan ketika sudah sampai di kitab Keluaran ini. Tapi saya terus mendorong Anda untuk bertekun, baca sungguh-sungguh, dan percayalah tidak ada ayat yang sia-sia. Sebab dalam setiap firman Allah, di situ ada berkat rohani yang kalau kita gali dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Dan di Keluaran pasal yang ke-38 ini adalah tentang bagaimana pembuatan mezbah korban bakaran, membuat bejana pembasuhan, membuat pelataran. Dan di perikop yang terakhir di Keluaran pasal ke-38 ini adalah tentang biaya untuk mendirikan kemah suci. Jadi ada hal yang menarik yang kita bisa gali secara rohani. Biaya mendirikan kemah suci. Saya bacakan ayat yang ke-29. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan seterusnya. Ibu bapak saudara semuanya, sekalipun dibuat kemah suci atau kemah pertemuan, jadi jangan bayangkan bahwa kemah pertemuan itu mirip kita buat tenda sederhana seperti itu, atau mirip seperti kita melihat sirkus misalnya, yang kita masuk di sebuah tempat dari tenda besar, tenda raksasa. Tidak seperti itu, beda jauh. Sekalipun namanya kemah, tapi kemah ini untuk perkakas yang ada di dalamnya, karena untuk Tuhan tidak main-main. Dan dibutuhkan banyak emas, dibutuhkan banyak perak, dibutuhkan banyak bahan-bahan yang lain, bahan-bahan terbaik untuk melakukannya. Beberapa ahli Alkitab, dia coba hitung, kalau kemah suci ini dihitung menurut harga sekarang, emasnya jumlahnya berapa, peraknya jumlahnya berapa, kalau dikurskan sekarang, nilainya sangat fantastis. Tahukah Anda, menurut peneliti Alkitab yang mencoba menghitung ini, kemudian ditarik di zaman sekarang, berapa biayanya? Biayanya kurang lebih, memang kurang lebih 0,5 triliun, 500 miliar rupiah untuk sebuah kemah suci atau kemah pertemuan. Tentu itu biaya yang wow, itu biaya dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka bisa mewujudkan kemah dengan biaya yang sedemikian besar, dengan nilai yang sedemikian mahal, mengingat bahwa mereka semuanya keluar dari Mesir, berada di padang gurun. Siapa yang memberi? Siapa yang menyediakan? Maka jawabannya tentu saja bisa Tuhan, tapi bisa juga umat Tuhan. Menurut Anda yang mana? Maka kalau kita membaca ayat demi ayat, pasal demi pasal, kita mengerti bahwa segala persembahan itu tidak jatuh dari langit. Emas tidak jatuh dari langit, melainkan setiap orang Israel membawa persembahan untuk pembuatan kemah suci. Mereka membawa emas, mereka membawa perak, dan seterusnya. Dan kalau Anda baca Keluaran pasal 36, Musa sampai berkata kepada mereka, memaklumkan kepada mereka supaya berhenti mempersembahkan. Artinya bahwa persembahan umat Tuhan itu sangat banyak, sehingga lebih dari cukup untuk membuat kemah pertemuan. Jadi di poin ini kita mengerti dengan jelas bahwa bahan-bahan itu seperti emas, perak, dan yang lain itu tidak diturunkan Tuhan dari langit, tetapi umat Tuhan yang membawa persembahan itu kepada Musa dan Harun.
Lalu dengan demikian, apakah itu bisa diartikan bahwa murni itu karena pemberian umat? Tentu saja bisa ya dan bisa tidak. Kenapa bisa tidak? Sebetulnya yang memberi itu Tuhan. Kok bisa? Anda mesti ingat, dari mana datangnya emas dan perak itu? Emas dan perak itu dimiliki bangsa Israel bukan karena mereka bekerja. Ketika mereka keluar dari Mesir, Anda masih ingat, Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir, orang-orang di Mesir memberikan banyak emas, banyak perak, memberikan banyak bahan-bahan berharga, barang-barang yang mahal kepada umat Tuhan. Sehingga ketika mereka ada di padang gurun, mereka sudah punya banyak emas, banyak perak, dan punya barang-barang yang berharga. Siapa yang memberi? Orang Mesir. Bagaimana orang Mesir bisa memberi? Tentu saja karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Jadi di poin ini kita sebetulnya tahu, bangsa Israel memang memberi dari apa yang mereka punya. Tapi sesungguhnya apa yang mereka punya itu karena Tuhan yang memberikannya kepada mereka melalui orang-orang Mesir yang bermurah hati kepada mereka. Jadi kalau diruntut kembali, pembuatan kemah suci yang mahal ini, dari mana datangnya berkat atau dari mana datangnya barang-barang mewah itu? Dari Tuhan yang dipercayakan kepada umatnya. Umatnya mau jadi saluran berkat. Tapi sesungguhnya berkat itu datang daripada Tuhan. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Ketika kita memberikan persembahan, jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah itu kita, itu punya kita. Jangan berpikir seolah-olah karena saya kerja keras, makanya saya punya uang dan saya memberi untuk Tuhan. Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Bukankah kita ini hanya pengelola? Berkat itu Tuhan yang punya. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita bisa apa? Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada kita, apakah kita bisa bekerja? Kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita, apakah kita bisa berhasil? Maka kalau kita punya sesuatu untuk kita persembahkan kepada Tuhan, sesungguhnya bukan kita memberi, tapi kita mengembalikan. Karena berkat itu sesungguhnya Tuhanlah yang percayakan kepada kita. Berkat itu sesungguhnya adalah titipan Tuhan bagi kita. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola saja. Karena itu jadilah pengelola yang bisa dipercaya. Jadilah pengelola yang baik. Tuhan berkati kita.